Waalaikumsalam. Siap, siap. Beri salam. Sebelum ini kita mengulang kembali. Ingat pelajaran kita yang sebelum ini, minggu yang lalu mengenai ASEAN. Masih ingat ASEAN? Iya. Coba dibagi dulu nih ke kelas. Kita melanjutkan lagi pelajaran minggu lalu mengenai negara-negara ASEAN, ya kan? Jadi kita lanjutkan kembali pada hari ini. Kalian bisa buka halaman 55. Sudah? Halaman 55 berjudul berjudul interaksi keuangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN. Baiklah anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu menjelaskan interaksi antar uang, mengidentifikasi dampak interaksi, mengidentifikasi masalah akibat interaksi antar uang, mampu menjelaskan dampak interaksi antar uang di negara-negara ASEAN. Berarti kalian harus mampu menjelaskan keempat tujuan pembelajaran pada hari ini. Tapi terlebih dahulu kita harus mengerti apa itu ruang, apa itu interaksi, ya kan? Ada yang tahu di sini ruang itu apa? Ruang itu bukan seperti ruangan belajar, bukan seperti ruangan tamu, bukan ruang makan, bukan. Yang diartikan di sini ruang tempat di permukaan bumi yang bisa dimanfaatkan makhluk hidup baik secara keseluruhan maupun sebagian, ya. Dan tempat di permukaan bumi itu dimaksud dalam ruang interaksi ini di negara-negara ASEAN. Sedangkan interaksi suatu proses yang sifatnya timbal balik dan mempunyai pengaruh terhadap tingkah laku. Ya, ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Seperti kita ini loh. Kita ini sudah terjadi yang namanya interaksi. Berjabat tangan juga termasuk sudah interaksi. Interaksi itu tidak terjadi kalau tidak ada yang namanya timbal balik. Misalnya ibu ngomong, kalian tidak memberi jawaban, ibu bicara kan tidak bisa memberi jawaban, itu belum terjadi yang namanya interaksi. Ada pertanyaan di sini? Sudah jelas apa yang dikatakan ruang, apa yang dimaksud dengan interaksi? Sudah jelas ya. Interaksi sudah ngerti. Jadi ini ibu mau kasih tahu sama kalian yang dimaksud dengan interaksi antar ruang di negara-negara ASEAN. Ibu mau kasih contoh gambar-gambarnya ini. Tapi lebih jelasnya mau ibu taruh di itu. Baiklah anak-anak, coba perhatikan yang sudah ibu tempelkan yang ada di depan kalian ini. Ini adalah salah satu contoh kerjasama antar ruang di sektor perdagangan. Coba kalian amati, kalian perhatikan. Kalian perhatikan di sini, anak-anak. Dari ketiga gambar yang ada di depan kalian ini, ada nggak timbul di hati kalian? Ya, silakan. Apa dampak positif dari interaksi antar ruang dalam sektor perdagangan? Coba ulangi sekali lagi. Apa dampak positif dari interaksi antar ruang dalam sektor perdagangan? Iya. Itu teman kalian bertanya, apa dampak positif? Ya, nanti ibu catat. Ada lagi pertanyaan lain, Bu? Ya. Kalau misalnya ada dampak positif yang sudah ditanyakan sama teman saya, pasti kan ada dampak negatifnya. Iya, betul. Jadi apa dampak negatif dari interaksi antar ruang negara-negara ASEAN dalam sektor perdagangan? Ya, siapa namanya? Nah, bisa. Bisa.
Kita bagi menjadi 3 kelompok aja. Kita hitung, kita pakai ini yang 1, 2, 3. Jadi nanti kita bagi, oke? Coba dari yang begini dulu, 1. Presentasi kelompok 1, silakan. Yang lain lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan dampak positif dan dampak negatif dari interaksi antar uang negara-negara ASEAN dalam sektor perdagangan. Dampak positifnya, pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor Indonesia dapat bersaing di pasar internasional. Dan dampak negatifnya, masuknya tenaga kerja asing. Warahmatullahi wabarakatuh. Satu kelompok 2, silakan. Ayo terus. Ya. Yang lain lima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dampak positif dan negatif dari interaksi antar uang negara ASEAN Di sektor perdagangan. di sektor perdagangan. Dampak positifnya, mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri. Dampak negatifnya, hilangnya pasar produk Indonesia karena kalah bersaing dengan produk luar negeri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kalian kan sudah mengerti apa itu dampak positif dan dampak negatif dari interaksi keuangan di negara-negara ASEAN di bidang di sektor perdagangan. Semuanya sudah cukup baik, bagus. Berarti kalian sudah mengerti, ya kan? Iya. Jadi kita dari hasil dari jawaban-jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kita ringkas atau kita rangkumkan bahwasannya interaksi keuangan di bidang perdagangan di negara-negara ASEAN ini kita bagi. Yang pertama, bahwasannya dari segi positif pasar yang sangat terbuka untuk produk-produk ekspor. Mana nih? Ulang itu. Representasi dari kalian dari tiap-tiap kelompok, mari kita sama-sama menyimpulkan bahwasannya interaksi keuangan di bidang perdagangan. Dari hasil presentasi dari kalian, mari kita sama-sama menyimpulkan hasil dari keuangan tadi, yaitu bahwasanya kita dari segi positif mudah untuk mengakses modal investasi yang berasal dari luar negeri, atau dari negatifnya masuknya tenaga kerja asing, ya kan? Jadi kita jangan dari segi negatif tadi, dari banyak negara-negara asing, tenaga kerja dari negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia itu sangat merugikan negara kita. Stop. Untuk pekerjaan rumah untuk minggu depan kita buat clipping, ya. Tahu anak-anak apa itu clipping? Tahu. Kalau sudah tahu, kita buat clipping mengenai perdagangan internasional di negara-negara ASEAN. Tolong tulis judulnya, cari, ya. Perdagangan internasional di negara-negara ASEAN. Ini divideokan, ya. Divideokan cara membuat clipping tadi dari awal kalian ketemu, terus memprint, setelah diprint, digunting, langsung dilengketkan di kertas HVS. Itu semuanya divideoin. Dari sini ada pertanyaan?
Itu besok minggu untuk pertemuan berikutnya itu harus selesai. Ya. Ya. Untuk pertemuan hari ini mari kita sama-sama menutup dengan ulangi dulu pertemuan ini. Di akhir pertemuan ini mari kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan yang masing-masing. Berdoa mulai. Di